ria. Sektor. Poin yang pertama, firman Allah yang kita bacakan di atas tadi, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu akan sempurna takwa. Dan janganlah kamu mati terkecuali dalam keadaan Islam yang sempurna. Wasiat takwa ini wajib disampaikan khatib setiap Jumat. Kalau khatib tidak ada berwasiat dengan takwa, Jumat tidak sah. Nah, begitu penting himbauan takwa ini. Ya. Ujung ayatnya apa? Jangan kamu mati terkecuali dalam keadaan Islam yang sempurna. Ya. Jadi takdir mati itu memang Allah yang mentakdirkan. Umur si anu 70 tahun, 80 tahun ya, tergantung takdir kita masing-masing. Tetapi bagaimana cara kita mati itu kita yang tentukan. Nah, jadi jangan sampai mati dalam keadaan zindik, mati dalam musyrik, apalagi mati dalam keadaan kafir gitu. Jangan, ya, berpulanglah dalam keadaan iman dan Islam. Nah, itu. Mengiringi ayat tersebut, Nabi SAW bersabda, menikah itu menyempurnakan separuh dari agama. Jadi dengan fikih, dengan ria menikah siang hari ini, separuh agama terpenuhi gitu. 50%. Nah, tinggal 50% yang akan diperjuangkan lagi dengan ilmu, iman, dan amal soleh sampai akhir hayat. Jadi akhir hayat nanti din gitu, iman kita udah full 100%. Itu yang jadi harapan. Ya. Mengingat menikah ini adalah separuh dari agama kata Nabi, maka menikah ini adalah ibadah. Ya. Kunci dari ibadah apa? Niat. Innamal a'malu binniyat. Apa niat fikih? Apa niat ria menikah? Apakah untuk kesenangan hidup di dunia saja, pangkat, jabatan dan segala macam? Apa tujuannya niatnya menikah? Jadi kembali kepada niat masing-masing, di hati masing-masing. Ya. Nah, saran saya, ikhlaskan niat karena Allah. Karena Allah, nah itu, tidak ada karena apa-apa. Kalau fikih sama ria ikhlas karena Allah, fikih sama ria mempunyai kekuatan mempertahankan perkawinan ini sampai akhir hayat. Ya. Karena komitmen awal yang harus dibangun itu adalah kesiapan menerima kekurangan pasangan masing-masing. Fikih siap menerima kekurangan ria, ria siap menerima kekurangan fikih. Ya, yang hari ini kekurangan itu belum tahu kekurangan itu. Kita tahu pasangan hidup kita itu 5-10 tahun yang akan datang. Baru tahu kita kekurangan pasangan kita. Siap menerima itu komitmen awal yang harus dibangun. Kalau kelebihan jangan ditanya gitu. Ya. Kunna libasulakum wa antum libasulahun. Istri itu pakaian bagi suami kata Allah. Suami adalah pakaian bagi istri. Jadi suami istri ini pakaian. Kenapa Allah mengibaratkan kepada pakaian? Karena pakaian yang menyatu dengan tubuh kita kan, menyatu. Kalau kita bertemu sama orang, apa orang yang kita lihat? Pakaiannya kan? Pakaiannya. Gitu. Ada orang olahraga tapi pakai baju batik. Ya kita lihat bajunya kan. Ini meleset ini kita pemikiran kita kan. Karena olahraga dipakai baju batik. Nah, itu. Jadi pakaian itu menyatu dengan tubuh kita. Prinsip pakaian dalam Islam apa? Menutup aurat, fungsinya pertama ya. Menutup aurat, menutup kekurangan masing-masing. Fikih menutup kekurangan ria, ria menutup kekurangan fikih. Itu sempurna menyempurnakan fikih dengan ria. Ya, 1+1 sama dengan 1. 2 raga 1 jiwa suami istri. Sakit sama sakit, senang sama senang. Jangan ada dusta di antara awak berdua. Itu ya. Itu poin yang pertama. Ada 4 poin. Poin yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Itu undang-undang kita maksud. Jadi di Indonesia ini memang antara pria dengan wanita. LGBT dilarang di Indonesia, bertentangan dengan agama, bertentangan dengan undang-undang. Ya. Tujuannya apa tadi berumah tangga? Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Berarti selama-lamanya dong, kekal kan? Lahir batin dunia akhirat. Jadi ijab kabul yang akan kita laksanakan sebentar lagi, kata-katanya memang sederhana sekali. Tetapi itulah yang menjadi pengikat antara fikih dengan ria, lahir batin dunia akhirat. Sederhana sekali ijab kabul itu. Itulah yang menjadi pengikat. Kekal selamanya. Jadi itu tujuan kita ya.
di dalam hidup di dunia ini kita harus mengenal lawan kita ini, musuh kita. Ada setan yang menggoda suami istri supaya bertengkar terus, ya. Setannya bernama Dasib. Sekalian motor, sekalian. Tinggalnya di atas pintu masuk rumah tangga muslim. Jadi kalau ini pintu masuk, tinggalnya di atas pintu masuk ini. Situ tinggal. Jadi kalau kita masuk rumah tanpa membaca assalamualaikum, Dasim itu bertengkar di kuduk kita. Bertengkar di kuduk itu dan Assalamualaikum. merayu suami istri itu supaya bertengkar terus. Persoalan kecil diperbesar. Tidak ada masalah dibikin masalah. Nah, itu kerja si Dasim itu. Sampai suami istri itu bercerai. Kalau bercerai, si Dasim itu diberi penghargaan oleh iblis dan dipensiunkan sampai hari kiamat. Ya, kalau berhasil menceraikan satu keluarga muslim, bayangkan ini. Jadi kalau menikah pada siang hari ini menjerit iblis ini, mengamuk setan itu, karena kita menyempurnakan separuh dari agama, menjerit Dasim itu. Ya, tapi kalau bercerai pensiun dia. Gitu. Jadi jangan sampai bercerai ya. Kami tidak mau kedua keluarga besar tidak mau mendengar 10-20 tahun yang akan datang Piki sama Ria ini bercerai di pengadilan agama. Ya, jangan sampai. Itu makanya Pak Wali kita mengeluarkan edaran itu dilarang bercerai bagi PNS di kota. Minimal mempersulit. Tidak boleh. Ya. Cerai itu perbuatan yang dibenci. Boleh tapi dibenci oleh Allah. Itulah cerai. Oke ya. Itu jadi catatan ini. Kalau orang tidak ada di rumah, apa kita baca assalamualaikum juga? Waalaikum. Hah? Kalau orang tidak ada di rumah, kita baca assalamualaikum, berarti kita baca assalamualaikum ke Dasim tadi. Ya biar nyepai. Masa Dasim itu kita beri selamat? Biarnya minggat katanya Pak. Biar minggat. Hah? Biarnya minggat kan kalau kita ngecek Oh, tidak mempan sama assalamualaikum. Ya, kalau muslim tidak mempan. Jadi kalau orang tidak ada di rumah, kita baca Waalaikumsalam ya ibadillahis sholihin. Waalaikumsalam. Keselamatanlah atas engkau wahai hamba-hamba Allah yang saleh-saleh. Jadi Waalaikumsalam. mengucapkan salam kepada malaikat yang ada di rumah. Tapi kalau orang tidak ada di rumah, kita baca assalamualaikum, kumnya kepada Dasim tadi. Nah, ya? Salah alamat assalamualaikum. Nah. Oke ya, sedikit. Waalaikumsalam. Poin yang ketiga, masalah hak dan kewajiban sedikit ya. Masing-masing suami istri bayarkanlah kewajiban masing-masing. Suami Piki bayarkan kewajiban sebagai suami, Ria bayarkan kewajiban sebagai istri. Jangan dibiasakan menuntut hak, tapi bayarkan kewajiban masing-masing. Kalau kewajiban masing-masing dibayarkan, maka hak masing-masing terpenuhi. Nah, gitu. Apa saya contohkan kewajiban suami ya, saya contohkan itu ya. Sandang, pangan, papan, sandang, baju, jilbab, handphone, data. Pangan, makan dan minum. Papan, rumah, tempat tinggal. Itu semua kewajiban suami menyediakan. Kalau suami tidak menyediakan bagaimana? Suami tadi berdosa karena tidak membayarkan kewajibannya. Gitu. Jadi berada di pundak suami kewajiban itu. Kalau istri ikut bekerja mencari nafkah bagaimana? Dagang segala macam. Ya. Bagaimana hukum dalam Islam? Hukumnya boleh, mubah, boleh. Kalau istri itu ikhlas, pahalanya jauh lebih besar. Kenapa besar pahalanya kata Nabi? Karena bukan kewajibannya yang dilakukannya. Itu maka besar pahalanya, dia ikhlas. Sebaik-baik nafkah itu kata Nabi, nafkah yang diberikan untuk keluarga. Tapi bukan kewajibannya. Kewajiban tetap berada di pundak suami. Ya. Cara kalau masalah tempat tinggal itu pesan Buya Hamka ya. Carilah yang halal yang akan dimakan, carilah yang halal yang akan dipakai. Halal dimakan, halal dipakai. Itu catat. Kalau persoalan tempat tinggal nggak ada masalah, mau tinggal di sini silakan, mau tinggal di Padang Pelasan silakan. Mau merantau di Jakarta silakan. Tidak ada masalah ya. Tapi sekarang dilarang ya. PSBB. Jangan. Dilarang merantau.
kuncinya apa tadi? Halal dimakan, halal dipakai. Nah, itu kunci. Kalau tidak halal, kalau bercampur susah fikih sama ria mempertanggungjawabkan nanti di yaumul masar. Kalau pertanggungjawaban di dunia gampang.